Nah, sampai di sini. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba berbagi dan membahas hal penting yang perlu kita lakukan pada saat kita mendapatkan atau baru mendapatkan dongkelan bonsai. Karena itu sering terjadi pada kita sebagai pemula, kebingungan seberapa panjang kita harus memotong bakalan kita ataupun seperti apa bentuknya nanti yang akan kita jadikan bonsai. Ini dia. Pastinya ada teman-teman yang kebingungan pada saat pertama kali mendapatkan hasil dongkelan bonsai, dan itu juga pernah terjadi kepada saya pada saat pertama-tama saya baru belajar mendongkel bonsai. Seberapa panjang ukuran bonsai yang harus saya potong dan seperti apa jadinya nanti, terus akar yang saya dapatkan pada saat itu banyak sekali, dan yang mana harus saya hilangkan dan yang mana harus saya sisakan. Nah, untuk itu saya akan ambilkan satu contoh biar lebih jelas untuk saya berbagi bersama teman-teman. Ini adalah salah satu bakalan saya. Ini mungkin sejenis pohon bodi, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini batangnya, teman-teman. Awalnya ini tinggi sekali, teman-teman. Artinya lurus. Jadi pertama saya sarankan tentukan ataupun kita lihat batangnya dulu, teman-teman. Seberapa panjang kita memotong, kita lihat keunikan dari batang dari bakalan ini. Menurut teman-teman seberapa unik atau di mana letak keunikan dari batang bakalan bonsai ini? Jadi teman-teman sisakan batang yang unik agar kita bisa mengeksposnya nanti, karena ini adalah salah satu faktor utama agar bonsai kita terlihat indah, teman-teman. Jadi seperti ini dia panjang sekali, lurus-lurus seperti ini sama saja, biasa-biasa saja. Maka saya lihat keunikannya pada bagian bawah ini agak melebar, maka saya cukup sisakan segini. Dan untuk mahkotanya saya mulai dari nol lagi, teman-teman, seperti ini, sehingga kita bisa mengolahnya sesuai dengan keinginan kita. Ini saya pakai mahkota pertama, dan ini saya pakai untuk tangan dari bonsai ini. Nah, ini adalah bakalan bonsai yang batangnya tunggal, teman-teman. Bagaimana kalau batangnya lebih dari satu? Untuk itu saya akan ambilkan contoh yang lain lagi. Nah, inilah contoh bakalan bonsai yang batangnya lebih dari satu pada satu pohon. Untuk menentukan mana yang lebih bagus kita potong, seberapa panjang kita potong, yang pertama sama seperti tadi, tentukan batang utamanya terlebih dahulu. Dan saya sarankan tentukan batang utamanya ini yang lebih unik dari batang yang lain. Nah, untuk pemotongannya, entah dia agak tinggi ataupun agak rendah ataupun sejajar, itu sesuaikan dengan selera teman-teman, dan sesuaikan juga dengan posisi tunas yang tumbuh pada batang-batang bonsai agar bisa memaksimalkan bentuk dari bonsai kita nanti pada saat sudah menjadi bonsai yang sudah lumayan enak dipandang. Nah, untuk bakalan bonsai yang lebih dari 2 atau 3 ataupun lebih, dan di sini saya cuma punya contoh batang 3, teman-teman. Di sini saya pilih yang ini karena ini posisinya paling depan. Karena bonsai perlu batang utama yang posisinya paling depan, karena itu yang perlu kita ekspos atau kita perlihatkan lebih jelas. Artinya batang utama adalah otomatis batang yang mempunyai mahkota atau kita jadikan sebuah mahkota pada bonsai kita. Kemudian yang batang-batang yang lain kita sesuaikan agar bentuk bonsai kita bisa seperti apa yang kita inginkan. Nah, untuk
akarnya juga teman-teman, biasanya kita juga sering kebingungan untuk menentukan akar pada saat kita pertama kali mencabut bakalan di alam. Biasanya ada akar yang tumbuh pada batang itu, ada yang agak di atas dan ada yang agak di bawah. Dan biasanya saya memilih atau saya sarankan pilihlah akar yang lebih banyak pada batang bonsai tersebut. Misalnya yang di atas lebih banyak, kita pilih yang atas, nanti kita potong batang ke bawahnya atau akar yang ke bawahnya. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau yang lebih banyak yang di bawah, maka kita pilih yang bawah, akar yang di atas kita hilangkan. Dan juga pastikan agar akar yang kita pilih itu cukup sejajar, ataupun kalau bisa sangat sejajar teman-teman, karena itu akan mempercantik bonsai kita nanti pada saat kita taruh bonsai kita pada pot teman-teman. Dan ukuran panjangnya, nah ukuran panjangnya juga saya sarankan sesuaikan dengan wadah apa yang akan kita pakai untuk menanam pot kita, bonsai kita teman-teman. Kalau kita menggunakan pot yang ukurnya cukup kecil, ya kita sesuaikan potong agak pendek. Kalau memang ada biasanya akar yang unik yang ini teman-teman sisakan, boleh-boleh saja kalau teman-teman bisa menyediakan atau menyiapkan tempat untuk menanam bakalan kita yang dengan akarnya yang panjang tapi unik. Ya, sampai di sini saya berbagi kali ini kepada teman-teman. Mudah-mudahan saya harap bisa menjawab kebingungan teman-teman pada saat menemukan atau mencabut dongkelan, seberapa panjang kita memotong batang dan akar dari bakalan bonsai kita agar nanti kedepannya bisa terlihat lebih bagus ataupun sempurna. Oke, salam bahagia.